Nah, sekarang ini muncul istilah global selatan. Global Selatan. Ya, kemanusiaan melalui sastra di negara-negara global selatan. Kita tentu masih ingat tentang konferensi Asia Afrika yang antara lain diinisiasi oleh Indonesia, bahkan berada di Gedung Sate itu kan, di Bandung, konferensi Asia Afrika. Dan itu sangat menginspirasi bagi kemerdekaan negara-negara yang pada saat itu di bawah jajahan Belanda, Inggris. Itu untuk kemudian mereka saling saut bersaut ya, mengukuhkan nasionalisme, dan nasionalisme itu sampai melalui siasat atau strategi kebudayaan, dalam hal ini melalui bahasa, melalui sastra gitu, menumbuhkan nasionalisme itu. Terinspirasi oleh kita 1945, sehingga itu meresonansi bagi kemerdekaan negara-negara yang pada saat itu disebut sebagai negara berkembang. Boleh jadi kalau saya bilang Indonesia itu termasuk determinis, penentu gitu kan. Makanya positioning Asia Afrika di Indonesia ya sangat strategis. Positioning Indonesia secara kebahasaan, secara kebudayaan, secara geografi itu sangat strategis, dan itu ya memang harus hadir. Dan kehadirannya memang dielung-elungkan gitu loh. Seperti itu gitu. Gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Apa maksudnya? Kita ini banyak loh gajah-gajah di pelupuk mata, banyak banget. Yang sudah profesor itu 26, 27, 26. Dakwah saja, kita punya Profesor Abdul Basit, kita punya Profesor Suhakim, kita punya Profesor Husnul. Menurut ayah itu, mereka itu punya sesuatu yang istimewa semua gitu. Makanya ya kita harus memanfaatkan gajah-gajah itu. Bahwa Win Saizu itu sebenarnya adalah institusi pendidikan yang selama ini dilirik ya. Oh, sangat. Dalam kancah global gitu ya. Iya, sangat. Global. Kita ini sesuatu. Iya. Ya kalau orang bilang Malaysia, Serono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dakwah dimanapun berada. Gimana nih kabarnya? Jumpa lagi bersama saya Ageng Widodo dalam program Rumi, Ruang untuk Mencari Inspirasi. Sobat Dakwah, di minggu ini adalah minggu yang sangat spesial sekali karena kita akan mendatangkan narasumber yang sudah memiliki karir internasional gitu ya. Beliau adalah guru besar dari Win Saizu Purwokerto, dan beliau adalah salah satu sastrawan di Indonesia. Kemudian beliau adalah salah satu tokoh di Banyumas, dan kemudian saat ini di kampus diamanahi menjadi senat ya. Dan kemarin ini adalah momen yang spesial. Beliau adalah satu-satunya mewakili Indonesia atau yang terpilih dalam Sakat 2025, yaitu terkait dengan seminar antar budaya kesusastraan Asia Tenggara di Singapura gitu. Baik, pasti sudah tidak sabar untuk menyapa beliau. Kita sapa bareng-bareng. Assalamualaikum Prof. Ahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Prof, kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat seperti yang terlihat. Alhamdulillah. Kalau ngelihat Prof. Ahid ini, teman-teman semua berasa kayak bahagia terus gitu ya. Amin. Bawaannya gitu ya, sangat luar biasa. Amin. Jadi kayak ada tuah dari beliau gitu ya, sangat kita nantikan. Baik, saya biasanya manggil ayah sih, jadi kayaknya lebih enak gitu ayah ya manggil ayah. Ayah Ahid kemarin dari Singapura ya, terkait dengan program Sakat. Berapa hari ayah di sana? Datang hari Selasa pagi, pulang Kamis siang. Dan acara intinya di hari Selasa full, dan Rabu. Dan alhamdulillah satu-satunya dari Indonesia ya.
Saya bilang gimana ya? Sebetulnya dari Indonesia itu ada 6. Nggih. Ya, tapi yang lain-lain itu mengantar. Iya. Jadi pembicaranya hanya 2, Iya. yaitu Sekretaris Badan Bahasa, Nggih. Dr. Ganjar Harimansah, Nggih. dan Ayah. Dan Ayah. Yang Oke. 4 orang itu mengantar Mengantar. para pejabat lah di Iya. lingkungan Badan Bahasa Oke. atau Dikdasmen, Pendidikan Dasar Menengah. Tetapi karena harus ada perizinan dari Sekretariat Negara, Oke. semula yang lolos 4, Iya. jadi 2 pengantar, 2 Iya. pembicara, Mm-mm. dan akhirnya tinggal 1, Oh, Ayah. tinggal aja. Tinggal Ayah aja. Dan itu mendadak. Iya. Jumat malam, dan ada dramanya. Apa itu Ayah? Boleh di-spill ke pemirsa deh. Sobat dakwah, dramanya gimana? Dramanya itu ternyata ini, paspor Ayah itu last date 1 hari. Astaga. Gitu. Last date 1 hari, dan alhamdulillah ternyata imigrasi Jakarta, Jogja itu sangat support ya, nasionalismenya tinggi mereka. Kalau kita tidak hadir, al-haya'u minal iman. Iya. Ya, jadi hari Senin pagi ngurus paspor, begitu selesai baru pesan tiket pesawat dan seterusnya. Sampai hari Selasa pagi jam 7 saya sudah berada di Singapura, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan udah langsung ada drama di situ. Iya. Ada drama lagi. Menarik ini kayaknya. Kita simak drama. Ada drama. Iya, oke. Jadi sebetulnya sesi saya itu sesi penutup. Di acara seminar itu saya sesi penutupnya. Semacam gongnya lah gitu ya. Dengan Singapura. Dengan Malaysia. Dengan Malaysia. Tetapi karena Indonesia hanya Ayah, saya didekati oleh panitia dari Sakat Mastra, Majelis Sastrawan Asia Tenggara Singapura. Kata mereka, Tuan harus membantu kami untuk mewakili Dr. Ganjar Harimansah. Gitu. Membentangkan istilah mereka, membentangkan paper dari Dr. Ganjar Harimansah. Padahal Dr. Ganjar Harimansah, ndak usah Kang Mas itu kan. Iya. Tapi saya tetap aja, jadi tingkat kedisiplinannya luar biasa, luar biasa benar gitu ya, untuk hal-hal semacam itu gitu kan. Misalkan tempat foto saja sudah ada Indonesia, Malaysia, tempat duduk sangat rigid gitu kan. Betul. Nah, saya harus masuk di sesi 2. Membawakan papernya Dr. Ganjar Harimansah tentang bagaimana potensialitas nasionalisme melalui sastra di negara-negara di global selatan. Coba, gimana? Saya tahu tema itu sekilas aja bahwa beliau akan membawakan paper tentang itu. Iya. Dan tiba-tiba, saya tidak membaca paper beliau belum. Oh gitu. Iyalah. Karena dadakan tadi. Karena dadakan. Nah, tetapi inilah pentingnya kita selalu membaca karya teman sendiri, gitu teman. Saya baca kok karya Dr. Ageng Widodo. Amin. Saya baca. Kalau ada mahasiswa saya nulis, saya baca gitu. Nah, begitu juga saya membaca karya Dr. Ganjar Harimansah. Saya punya buku beliau, sehingga cara pandang beliau saya paham, insya Allah. Dan saya sendiri pernah menulis masalah nasionalisme dalam sastra Indonesia di arina.id. Ya, itu dulu agak bersaudara sepupu lah dengan NU online begitu. Seperti itu. Cuma itu segmentasinya remaja. Lebih banyak remaja atau Gen Z lah gitu, seperti itu. Sehingga saya 2 menit lah, 2 menit 5 menit lihat-lihat.
Bismillahi. Bisa nih. Bisa. Alhamdulillah. Dan itu hikmahnya kalau kita mengalir ya. Ya apa hasbunallah begitu. Iya. Semesta mendukung Betul, gitu betul, ya. betul. Itu menjadi ajang latihan saya untuk membawakan paper saya sendiri ya. Saya baca PPT beliau dan saya menguraikan, tentu saja saya minta maaf kepada semuanya. Saya tentu tidak akan mewakili 100% dari pemikiran Dr. Ganjar Harimansyah yang hebat itu. Tetapi saya berusaha untuk memahami cara pandang beliau, point of view beliau. Gitu. Saya kalau misalkan saya tidak bersetuju dengan beliau, saya akan katakan kalau jalan pikiran saya seperti ini, jalan pikirannya Dr. Ganjar seperti ini. Tetapi ya insya Allah sih perbedaan kami tentang nasionalisme Indonesia tidak ada gitu ya. Tetapi tentang bagaimana nasionalisme negara-negara global selatan dalam memahami misalkan sastra di Brunei, sastra di Kuala Lumpur, di Malaysia, di Singapura, selatan Thailand gitu kan. Itu bisa jadi ada sedikit perbedaan, tapi nanti saya akan katakan gitu. Dan alhamdulillah tanggapan audiens oke gitu. serono. Serono. Apa itu Ayah Seron? Menarik. Saya kaget turun dari podium. Tiba-tiba Profesor Dr. Haji Hasim Ismail dari Kuala Lumpur. Tuan, seronok nian. Iya, terima kasih. Lihat ini di iya, karena di kita seronok agak iya. Baik, sobat dakwah pasti di rumah sangat penasaran ya terkait dengan judul maupun tema yang dibawakan Ayah saat di Sakat kemarin Singapura. Saya memilih tema tentang bagaimana suara kemanusiaan melalui sastra di negara-negara global selatan. Kita tentu masih ingat tentang konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang antara lain diinisiasi oleh Indonesia, bahkan berada di Gedung Sate itu kan, di Bandung, konferensi Asia Afrika. Dan itu sangat menginspirasi bagi kemerdekaan negara-negara yang pada saat itu di bawah jajahan Belanda, Inggris, terutama itu, bahkan Spanyol, Portugis untuk Amerika Latin. Itu untuk kemudian mereka saling saut bersaut ya, mengukuhkan nasionalisme, dan nasionalisme itu sampai melalui siasat atau strategi kebudayaan, dalam hal ini melalui bahasa, melalui sastra gitu, menumbuhkan nasionalisme itu. Terinspirasi oleh kita 1945, sehingga itu meresonansi bagi kemerdekaan negara-negara yang pada saat itu disebut sebagai negara berkembang. Nah, sekarang ini muncul istilah global selatan. Global selatan. Ya. Kalau ingat mata kuliah di S2 dulu, ada mata kuliah postkolonial, orientalisme begitu kan. Kalau di orientalisme itu kan ada istilah negara-negara timur, negara-negara barat. Saya kira istilah itu justru dimunculkan oleh mereka, oleh yang mengatakan timur. Nah, yang mengatakan timur berarti dirinya barat. Kan begitu kan, gitu. Barat, Anda timur. Timur konotasinya terbelakang, terjajah dan seterusnya. Betul. Tetapi sekarang negara-negara yang disebut timur itu menjadi orientasi pasar bagi mereka. Orientasi pasarnya bukan hanya aspek ekonomi, termasuk aspek persenjataan. Gitu. Makanya ya diobok-obok lah, misalkan kayak Spring Revolution yang berpengaruh pada Irak, pada Syria, pada Libya, pada Tunisia
gitu. Paling tidak empat negara itu kan diobok-obok gitu kan, seperti itu gitu. Oke. Nah dari situ mereka melakukan eufemisasi. Eufemisasi. Iya, Oke. eufemisme itu Eufemisme. pelembutan. Yang dulu, wah masa mau untuk pasar masih dibilang negara tertinggal, Iya. negara berkembang. Maka muncullah istilah global selatan. Global gitu. selatan. Mungkin demarkasinya ekuator itu kali. Iya. Seperti itu. Tapi lebih kepada persoalan ekonomi sih sebetulnya. Gitu. Iya. Ayah, kalau posisi percaturan sastra Indonesia secara global itu Ya. gimana sih ya sebenarnya? Oh ya, kembali ke konferensi Asia Afrika tadi. Indonesia itu kan negara besar. Besar dari ranahnya tanah. Areanya besar banget, Masya Allah. Kalau nggak percaya, naik aja pesawat terbang dari Pulau Sabang sampai Merauke. Itu, wah, itu sama dengan perjalanan dari Dili Serdang ke Jeddah itu. Nyaris 9 jam. Dili Serdang, kalau kita haji, kita transit ngisi bahan bakar di Dili Serdang sampai ke Jeddah 9 jam. Dari Solo ke Dili Serdang 2 jam. Dari total orang haji 11 jam. Dari Sabang sampai Merauke itu 7-8 jam loh. Wah, sesuatu banget Indonesia. Gitu. Saya punya sahabat di Sangieta Laut. Mereka kalau ke Filipina, ongkosnya itu separuh kurang dari mereka datang ke acara di Dewan Kesenian Jakarta. Itu Indonesia. Begitu luasnya. Begitu luasnya. Itu dari aspek geografi, geobudaya, bahasa, geopolitik. Itu luar biasa. Jadi sangat strategis dan boleh jadi kalau saya bilang Indonesia itu termasuk determinis, penentu gitu kan, seperti itu. Makanya positioning Asia Afrika di Indonesia ya sangat strategis dan terkait diaspora gitu kan. Orang Indonesia suka merantau sampai Madagaskar. Iya. Suku bangsa yang sekarang disebut seperti merek body lotion itu Merina, iya. Mereknya Merina? Iya. Marina. Suku bangsa di sana namanya Merina. Perkawinan antara Melayu Banjar dengan Jawa menghasilkan suku bangsa Merina. Kita bilang siji, mereka ji. Kita bilang loro, mereka ro. Wah, banyak sekali persamaan. Kalau nggak percaya, buka aja di video. Iya. Gitu, Madagaskar. Bahkan kalau kita terkait dengan bahasa di Hawaii itu, bahasa Hawaii itu negara bagian Amerika Serikat ke-50 ya. Itu sangat dekat dengan bahasa Tagalog. Gitu. Tagalog embrionalnya banyak dari Jawa. Gitu. Makanya kalau dibilang Al-Jawi, itu Indonesia itu Nusantara, itu Melayu. Melayu bukan hanya Melayu yang tersentrum secara geografis, tapi Melayu yang dulu disebut sebagai Jawi. Atau Indonesia itu ya Nusantara. Jadi positioning bahasa Melayu di sini, tetapi kita perlu ada nasionalisme kan? Sekalipun bahasa Indonesia itu embrionalnya dari bahasa Melayu yang disebut lingua franca itu, gitu kan? Coba aja kalau tidak percaya ngomong dengan orang Aceh itu, dengerin, tolong ngomongnya yang pelan ya, gitu. Iya. Pelan ngomongnya. Itu Melayu. Itu bahasa Indonesia. Itu pilar dari bahasa Indonesia, Melayu. Ngomong dengan orang Minang, Melayu. Ngomong dengan orang Palembang, itu Mbak Mano, Mbak Iko Ari, gitu-gitu. Itu percampuran antara Jawa Timur, karena dulu Palembang itu kan ada tokoh yang keturunan Brawijaya V kan, gitu. Ya Raden Damar itu, saya lupa gelarnya.
paman saya menulis sejarah itu. Paman saya barusan wafat. Tapi paman dari istri. Namanya itu Abdullah. Mamang Mal'an Abdullah. Nah, ini tanda sudah agak tua ya. Ini tiba-tiba Ngeblank gitu ya. Jadi harus pejam mata dulu. Dr. Andes Kiai Haji Mal'an Abdullah MH. Oke. Mantan dekan syariah di UIN Raden Patah. Beliau ketua MUI, beliau ketua Forum Kerukunan Beragama, beliau tokoh Nahdlatul Ulama gitu. Muridnya bapaknya mama dulu, itu mengangkat jadi saudara. Itu saudara angkat sih, tapi luar biasa. Nah, beliau menulis masalah itu. Jadi Palembang ya pilar bahasa Melayu. Kalau ke Bangka Belitung macam mana? Macam mana? Batam. Orang Katong, Ambon. Orang kita, wong kita galo, sama lah. Gitu-gitu. Iya. Variasi-variasi begitu. Seperti itu. Nah, dilihat dari itu, kita secara sistematika bahasa, itu paling sistematik. Oke. Johor dengan Sarawak beda. Malaysia itu punya 8 kesultanan, 1 kerajaan, ditambah plus Sarawak, Kuching, Sabah. Beda-beda. Coba ya orang Barat belajar bahasa itu nggak ada ini semacam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidak ada tata baku bahasa Indonesia. Kita punya. Dan bahasa kita itu menurut mereka paling mudah, 2 bulan aja bisa dikuasai. Oh, iyalah, karena tidak ada tenses. Kan? Nggak ada tenses. Tenses 16 itu. Nggak ada. Seperti itu gitu. Nah, dilihat dari aspek ini, bahasa menunjukkan budaya, menunjukkan bangsa gitu kan. Wah, ini besar sekali. Makedonia Selatan, Suriname, orang Jawi banyak, Madagaskar. Makanya UIN Saifuddin Zuhri ini menggagas ya tentang lembaga kajian Nusantara. Gitu. Dulu sebetulnya Melayu Raya gitu kan. Melayu Raya. Iya. Wah, tapi kami berdebat panjang dengan pimpinan dengan Dr. Ganjar Harimansyah. Kamu jangan pakai Melayu itu gitu kan, kita punya sejarah tahun 1963, tahu? Konflik Malaysia Indonesia. Iya, sekalipun begitu ngono ya ngono, ning aja ngono gitu kan. Akhirnya oke. Lembaga Kajian Nusantara Raya ini bisa diterima oleh Filipina, Filipina ada Muslim Mindanao. Muslim Moro itu pakai Melayu, pakai bahasa Melayu, tapi kemarin mereka nggak datang, gitu. Nah, sehingga diaspora Melayu yang kalau saya orang Indonesia akan mengatakan diaspora Nusantara, gitu, ya, karena Melayu itu hanya bagian dari Nusantara. Betul, ini betul. Ya sedikit-sedikit agak geopolitik lah gitu ya, tapi kan juga penting sebagai identitas. Bertanah air satu, berbahasa satu, berbangsa satu, penting juga kan. Maka ini menjadi determinis gitu. Nah, positioning itu ya bisa dilihat dari tempat duduk. Ketika acara zakat itu tempat duduknya itu diatur itu gitu. Tempat duduk Indonesia itu kanan Singapura tuan rumah, kiri Malaysia. Padahal kanan ya lebih muda sih, tapi beliau hebat sekali. Namanya Dr. Azhar Ibrahim Alawi. Pernah dengar? Kesini pernah, Prof. Allah. Berarti kalau begitu dia nggak bohong sama saya. Katanya bilang, Tuan, saya pernah ke Saizu. Saya mencari. Waduh, saya berdosa sekali gitu kan. Masa saya nggak tahu gitu. Bahkan saya sempat
inbox loh. Aduh, Mm-mm. saya datang ke kampus Tuan Iya. 3 kali, astagfirullah. Gitu. Wah, ini saya bersalah banget. Datang lagi lah. Ya undanglah saya. Gitu kan. Seperti itu gitu. Nah, ini ya. Jadi gimana kita secara konseptual kalau kita breakdown itu pimpinan kita keren lah sudah. Baik yang dulu maupun yang sekarang. Iya. Baik yang Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Rokib maupun Profesor Dr. Kiai Haji Ridwan MAG gitu. Itu kan diteruskan dan ditambahkan Betul, dengan betul. program internasionalisasi itu kan. Mm-mm. Sehingga positioning secara cultural study itu di UIN ini menjadi sesuatu yang sangat penting gitu. Di samping juga di visi kita itu kan ada dimensi seni dan kebudayaan. Betul. Yang di tempo dulu itu disebut berkeadaban itu. Iya. Seperti itu gitu. Nah, ini kita lanjutkan. Makanya posisi ini kembali kepada persoalan yang ditanyakan oleh beliau. Positioning Indonesia secara kebahasaan, secara kebudayaan, secara geografi itu sangat strategis dan itu ya memang harus hadir. Iya, oke. Gitu. Harus hadir, bukan sekedar hadir orangnya, bukan begitu. Tapi memang hadir. Dan kehadirannya memang dielung-elungkan gitu loh. Seperti itu gitu. Karena aspek pentingnya positioning Indonesia yang memiliki pilar kemelayuan, keserantauan, dan jangan lupa bahwa ya saya ngomong kayak begini bukan karena aspek bahwa kita kan nation state kan. Semua orang tahu kok Indonesia itu negara besar yang beragama Islam. Betul. Iya. Gitu. Dan itu memiliki kebertautan antara keislaman, gitu. Betul. Diaspora Nusantara, gitu, memiliki kebertautan. Ya, dari cerita ayah tadi kan banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan ya. Dan kemudian juga terkait dengan berbagai kontribusi tadi juga telah disampaikan gitu ya. Termasuk memaparkan terkait dengan bagaimana posisi sastra Indonesia itu dalam ranah global tadi. Iya, global selatan. Nah, dari kegiatan kemarin itu ya, yang menjadi tindak lanjut nih. Mungkin pemirsa di rumah gitu, Sobat Dakwah juga penasaran apa sih tindak lanjut dari jadi pertemuan SAKAT kemarin ya, seminar antar bangsa kesusastraan Asia Tenggara. Itu semakin menegaskan tentang kesadaran negara-negara global selatan, khususnya Asia Tenggara, tentang pentingnya memiliki, kalau dulu istilahnya itu titian muhibah ya. Zaman Orde Baru itu ada acara titian muhibah. Itu perlu direvitalisasi ya. Dan melalui Majelis Sastrawan Asia Tenggara, posisi itu semakin dikukuhkan, gitu. Saya bilang waktu saya membawa paper saya, istilah global selatan itu di satu sisi membangun tentang silaturahmi secara cultural, secara intelektual, tapi juga ya perlu kita dudukkan biasa-biasa aja lah gitu. Kenapa? Karena istilah global selatan itu kan ya sama dengan East and West itu kan, gitu. Mana ada kita pernah mendapatkan Nobel, global selatan. Indonesia punya W.S. Rendra, punya Muchtar Lubis. Apa kalahnya karya-karya Muchtar Lubis misalkan dengan misalkan yang mendapatkan Nobel kemarin dari Korea Selatan atau Nadine ya, atau siapalah yang mendapatkan Nobel oleh Akademi Swedia gitu. Nah, itu pasti ada konteks relasi kuasa, relasi ekonomi dengan negara-negara yang mempersepsi dan memposisikan dirinya sebagai negara utara gitu.
Sehingga kalau misalkan kita tidak mendapatkan, global selatan tidak mendapatkan pengakuan gitu, ya nggak apa-apalah. Yang penting kan kita melakukan pengukuhan karya-karya yang bisa itu menyentakkan kesadaran dan selalu mengingatkan kesadaran kita sebagai saya, misalkan nasionalisme Indonesia, Anda nasionalisme Brunei, dan seterusnya gitu. Bahwa kemudian kita tidak mendapatkan apresiasi dalam bentuk itu. Kalau apresiasi itu dimaknakan hanya sesempit itu, ya never mind, nggak masalah. Iya. Tapi justru karena itu Majelis Sastrawan Asia Tenggara menjadi penting gitu. Makanya misalkan dalam taksonomi atau ekologi sastra itu kan ya ada karya sastra diapresiasi ya. Karya sastra diapresiasi. Ketika melakukan apresiasi membutuhkan pemahaman terhadap sejarah. Iya. Dan membutuhkan topangan perspektif, teori-teori, boleh saja teori kulaan dari barat. Tetapi itu hanya standarisasi yang tidak sepenuhnya bisa mengcover bagaimana gerakan intelektual dan kultural masing-masing negara di global selatan. Nggak bisa. Karena teori mereka lahir dari karya sastra mereka. Betul. Nah, itu hanya sebagai standarisasi umum. Selebihnya kita melakukan eksplorasi teori khas dari negara-negara global selatan. Gitu. Dan itu penting. Bagaimana langkah kemudian gitu. Nah, disambut oleh Malaysia, oleh Dr. Haji Abang Padli bin Abang Muhi namanya ya. Namanya itu. Wah, asik itu Iya, oke. Kalau begitu kita perlu memberikan apresiasi terhadap karya-karya puncak yang diberi penghargaan oleh Mastera. Dan karya itu ayo kita apresiasi untuk Mastera, pertemuan Mastera berikutnya. Untuk pertemuan Sakat Seminar Antarbangsa Kesusastraan Asia Tenggara berikutnya. Dari situ insya Allah akan memunculkan teori yang berasal dari karya-karya sastra itu. Oke. Saya bilang begini ya. Itu di The Truth and Method itu Hans Georg Gadamer itu. Bahwa setiap teks yang bagus itu selalu melahirkan pemahaman, penjelasan untuk dirinya sendiri. Kalau begitu harusnya menghasilkan teori dong. Iya. Gitu. Nah, setelah itu hari Kamis saya pulang. Karena izinnya cuma sampai hari Kamis gitu kan. Padahal itu konferensinya hari Jumat. Tapi pihak Indonesia tetap hadir melalui Zoom. Melalui Zoom tentu nanti pasti akan ada resume dari itu, dan itu sebagai tindak lanjut untuk selanjutnya. Jadi dari situ bagaimana karya-karya sastra negara-negara global selatan itu diberi apresiasi. Apakah apresiasi itu dibedah, dibicarakan, apakah apresiasi itu ditranslating gitu, sebagaimana Yayasan Obor Indonesia yang dipandegani oleh Mokhtar Lubis dulu ya almarhum, itu banyak sekali melakukan terjemahan karya-karya Afrika. Dari situ kita tahu Papua New Guinea dan sebaliknya Indonesia gitu kan. Dan pada masa rektor kemarin, Profesor Dr. Ki Haji Muhammad Rokib, beliau ketika berkunjung kedinasan ke Riyadh, beliau membawa ini tentang Rumah Cahaya itu karya saya, dan itu ditranslate dalam bahasa Arab gitu, dan katanya makola gitu ya. Katanya akan diterbitkan di Riyadh. Alhamdulillah. Ya, sudah itu. Nah, itu kan termasuk global selatan kan. Diterbitkan. Ya, seperti itu. Jadi ya sudah, berkarya sebaik-baiknya negara-negara global selatan, melakukan titian muhibah. Begitu. Tapi juga tetap membuka hubungan-hubungan bilateral, multilateral, sebagaimana positioning dari Indonesia yang bebas aktif gitu. Saya kira
Demikian. Baik. Terima kasih Ayah Akhid ya, alhamdulillah gitu sobat dakwah di kesempatan hari ini Ayah kita Ya. banyak sekali Ya. ilmu yang dapatkan inspirasi ya di Ya, ruang Rumi ini amin, dari amin, Ayah. amin. Ya, Alhamdulillah. ya, Dan ya. kita dibatasi waktu Ayah. Ya, siapa tahu dari peristiwa ini. Iya. Dan kemarin ada Dr. Dimas Iya, Indikto nggih Kak Asia yang juga. diminta sebagai pengurus urusan penelitian di Mastra, khususnya Mastra Indonesia. Kita ini memiliki 10 lebih loh Doktor Cultural Studies. Oke. Ya. Saya, Dr. Heru, Dr. siapa lagi? Elia Munfarida, Dr. Sulhan Hakim, Dr. Khalid Mawardi dan seterusnya. Iya. Kita memiliki 2 guru besar Cultural Studies ya. Profesor Dr. Haji Sulhan Hakim, Ayah sendiri. Alhamdulillah. Kenapa tidak positioning Win Saizu di percaturan sastra Indonesia, sastra Asia Tenggara, nian. Nian strategis, nian ibarat gadis, semua mata lelaki sudah memandang. Artinya kepercayaan publik itu ada. Kenapa tidak kita buka saja pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Amin. Atau ilmu murninya, ya, kajian bahasa dan kajian bahasa, linguistik, kajian sastra, atau sebagaimana keahlian Profesor Sulhan Hakim yang kajian media dan budaya. Iya. Dokter Nawawi itu dokter UGM kajian budaya, iya, media dan budaya. Jadi kita ini sesuatu. Iya. Ya kalau orang bilang Malaysia. Serono. Aduh. Iya. Ya, bahwa Win Saizu itu sebenarnya adalah institusi pendidikan yang selama ini dilirik ya. Oh, sangat. Iya, dalam Sangat. kancah global Sangat. gitu ya. Iya, sangat. Global. Indikasinya banyak. Iya. Indikasinya banyak. Ya misalkan studi S3-nya Masya Allah. Peminatnya kalian nanti lulus kuliah di kita aja. Kayaknya udah daftar dari sekarang deh. Podcast ini. Gitu ya. Iya, udah daftar dari sekarang. Iya. Mumpung belum mahal. Enggak, Win Saizu enggak akan mahal lah ya. Ya semoga. Iya, terjangkau gitu ya. Terjangkau. Gitu. Baik, sobat dakwah Ayah gitu. Alhamdulillah ini kita sudah sampai di ujung acara. Kita minta dong Ayah closing statement dari Ayah untuk sobat dakwah. Inspirasi motivasi buat mereka. Begini, saya kemarin dapat tamu mahasiswa mau kompre. Tentu saja anak mahasiswa KPI. Betul. Tiba-tiba dia bilang tentang kesadaran intelektual. Saya kaget. Wih, alhamdulillah. Sampean punya kesadaran intelektual gitu kan? Wow, gitu. Karena gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Nggak usah bilang cakep, ya, Panten. Apa maksudnya? Kita ini banyak loh gajah-gajah di pelupuk mata, banyak banget. Ya, yang sudah profesor itu 26, 27, 26. Ya, tandanya sudah tua. 26, 27. Kurang lebih itu, ya. Nanti bisa tanya kepada sekretaris Senat ya, Dr. Heni ya. Itu punya keistimewaan semua. Dakwah saja, kita punya Profesor Abdul Basit. Iya. Kita punya Profesor Sulhan Hakim, kita punya Profesor Husnul. Menurut Ayah, mereka itu punya sesuatu yang istimewa semua, gitu. Makanya ya kita harus memanfaatkan gajah-gajah itu. Jangan sampai
kuman di seberang lautan tampak, Tampak. gajah di Iya. pelupuk mata tak tampak. Itu Betul, namanya, betul. kalau bahasa orang formalis itu ingkar syukur. Naudzubillah min dzalik. Iya, gitu. Oke, baik. Terima kasih Ayah Wahid, Sobat Dakwah gitu ya di Rumi kali ini, ruang untuk mencari inspirasi. Kita banyak sekali mendapatkan inspirasi dari Prof. Ahid ya. Saya pribadi ya, yang kenal beliau sudah lama gitu, menjadi salah satu eh, tokoh teladan buat saya gitu. Amin, Dan amin, amin. eh, Semoga persangkaan itu menjadi doa. amin, amin, Allahumma amin. Selain itu juga dari diskusi kita yang singkat ini ya, eh, Prof. Ahid banyak sekali memberikan inspirasi ke teman-teman Sobat Dakwah. Banyak hal, pertama misalnya bagaimana beliau itu semangat untuk terus mencari ilmu keteladanannya gitu ya. Amin, Kemudian amin. kepercayaannya, setelah itu juga bagaimana track record beliau itu bukan serta-merta langsung jadi, tapi beliau berupaya berpuluh-puluh tahun ya, Ayah ya, Iya, untuk sampai mendapatkan sekarang. itu. Sampai sekarang pun. Dan yang bikin kita salut dari ruang inspirasi kali ini adalah sampai sekarang beliau sangat produktif sekali. Setahun itu bisa 30 ya, Ayah, karya-karya yang terpublish gitu ya. Iya. Kira-kira gitu dari buku dan sebagainya. Dan tadi juga ada satu statement yang menarik, bukunya sampai di luar negeri itu mau diterjemahkan. Nah, ini adalah inspirasi, ini benar-benar Rumi, Amin, inspirasi amin. buat kita semua dari diskusi Amin, kali ini. amin, Dan amin, amin, tadi amin. terkait dengan zakat itu hanya satu atau bahkan satu event beliau yang kita bawa di menit yang sangat singkat ini. Nah, beliau itu banyak sekali momen-momen yang setelah ini insya Allah kita akan explore terus-menerus ya. Karena tadi beliau adalah bagian dari salah satu gajah di Winseizu. Amin ya Allah. Yang harus amin, amin. explore gitu, harus kita explore gitu. Amin, amin. Baik, Sobat Dakwah di Rumi, ya, tetap dipantau ya kisah-kisah inspiratif di lingkungan kita gitu. Terutama di Winseizu ini kita akan terus menghadirkan ya tokoh-tokoh inspiratif yang bisa memotivasi teman-teman semua. Baik, Sobat Dakwah jangan lupa untuk terus ikuti program Rumi di channel Fakultas Dakwah. Dan jangan lupa untuk like, komen gitu ya. Kita akan tunggu like dan komen teman-teman, terutama nih teman-teman yang kemarin Ayah ada 817 maba gitu. Ini aktif di media sosial di YouTube terutama gitu. Dan ini adalah kisah inspiratif yang bisa memotivasi kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi Ayah atas kebersamaannya, atas waktunya. Beliau sangat sibuk sekali berkenan di podcast kita. Dan terima kasih teman-teman tim ya, podcast yang luar biasa. Kalian keren gitu. Luar biasa buat kalian. Dan kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.